Selamat pagi pemirsa, olahan daging sapi yang satu ini abadi ya. Dari dulu sampai sekarang tetap tidak mengenal tren, tetap disuka. Kuliner tradisional Sumatera Barat ini punya banyak penggemar fanatik. Ada 3 jenis dendeng yang ngetop abis. Ini dia nih, dendeng lambok yang artinya dendeng lembab. Sesuai namanya, tampilan dan rasa dendeng lambok cenderung basah. Jenis dendeng ini bisa disajikan dengan sambal hijau atau merah dan ada tambahan tomat untuk memberi sensasi rasa asam. Berbeda dengan dendeng lambok, dendeng yang satu ini tergolong langka. Yang unik dari dendeng baracia, setelah dilumuri bumbu, daging dilayukan selama 2 hari di dapur panas. Sehingga teksturnya lebih mirip daging empal dengan aroma rempah khas dendeng. Nah, yang terkenal lagi berikutnya adalah dendeng batoko. Banyak sih rumah makan yang menyediakan olahan dendeng batoko, tapi kalau mau sekalian bernostalgia, beda ceritanya ya. Perlu ada sedikit pengorbanan. Dari kota Padang, pemirsa masih harus menempuh perjalanan 95 km ke arah timur laut. Di rumah makan yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera, Desa Muaro, Kalaban, Kecamatan Silungkang, Sawah Lunto inilah tujuan perburuan dendeng batokok. Bayangkan, resep dendeng batokok ini asli turun-temurun di sini hingga ke generasi keempat. Bahkan soal bumbu dan teknik memasaknya tidak ada yang berubah sedikit pun, mulai dari zaman Indonesia merdeka hingga sekarang. Luar biasa. Daripada cuma membayangkan, mending langsung kita intip yuk proses di balik dapur rahasianya. Bagian daging sapi yang digunakan untuk membuat dendeng adalah tenderloin, sehingga wajar saja jika tekstur yang didapat sangat empuk. Untuk mengiris daging ada aturannya loh, yaitu dengan mengikuti alur serat daging. Ketebalannya pun harus sesuai, tidak boleh terlalu tebal apalagi terlalu tipis. Wih, harus ekstra teliti ya. Tumpukan potongan daging selanjutnya ditaburi garam, merica, serta dibalur campuran gula merah dan asam jawa. Kebayangkan kemeriahan rasanya? Setelah bumbu dibiarkan meresap selama 8 jam, potongan daging siap untuk dijemur. Pemirsa, tidak perlu repot-repot menunggu sinar matahari untuk menjemur potongan-potongan daging ini. Proses yang satu ini bisa dilakukan kapan saja, karena cukup dengan memanfaatkan kepulan asap, maka daging dendeng bisa mengering sempurna. Cuma siap-siap ya berlinang air mata akibat serangan asap panas. Setiap harinya minimal 10 kg daging sapi diolah menjadi dendeng. Tapi jika liburan panjang, jumlahnya bisa mencapai 10 kali lipat. Setelah diasapi selama 2 hingga 3 jam, potongan daging siap digiring menuju proses selanjutnya. Ya, proses berikut adalah alasan mengapa dendeng jenis ini dinamakan dendeng batokok. Coba kita cari tahu lewat Uda dan Uni ini, kira-kira kenapa ya disebut dendeng batokok? Kayak di toko, kalau toko itu tumbuh kali ya? Apa di bahasa Indonesia lupa deh. Jadi biar dia hancur dan gepeng. Karena dendengnya ditokok dulu sebelum diolah. Sebelum digoreng. Toko itu apa? Dipukul pakai batu. Iya, karena kalau untuk khas Minang, dendeng itu memang dibatok, memang ditokok supaya dia dagingnya tuh empuk. Memang bikinnya dipukul. Di toko, kalau pukul itu bahasa Minangnya di toko gitu. Memang dendengnya dagingnya itu dipukul biar empuk. Ya, batoko diambil dari bahasa Minang yaitu toko yang artinya pukul.
Nah, kalau diterjemahkan, kurang lebihnya potongan daging dipukul-pukul dengan menggunakan batu hingga lembut. Cirinya adalah daging dipukul hingga serat-serat di dalamnya keluar, kemudian warnanya menjadi lebih muda akibat didominasi warna serat. Hasil akhirnya, bentuk daging akan tampak lebih tipis dan melebar, namun tekstur rasa menjadi semakin padat. Aduh nih, saya nggak kuat nih nokok-nokoknya nih. Jadi saya pamit dulu aja ya. Saya nanti tunggu di atas aja ya nih, Bu ya. Yuk. Ya, aduh. Setelah proses tokok selesai, potongan daging masih harus dibakar dalam tungku. Wah, banyak juga ya tahapannya. Tapi pemirsa, biasanya di balik proses memasak yang panjang, ada rasa yang tak pernah mengkhianati. Kita buktikan saja. Layaknya masakan Minang, cabai atau lado tidak pernah absen. Untuk penyajiannya, dendeng dilumuri dengan minyak kelapa lalu dibalur dengan gilingan sambal di atasnya. Soal rasa tak perlu diragukan lagi. Tengok saja barisan meja yang tak pernah sepi dari hilir mudik pengunjung. Apalagi saat akhir pekan tiba. Jadi ingat ya, kalau mampir ke Sawah Lunto, wajib hukumnya untuk mencicipi seporsi dendeng batoko. Karena hanya di Kota Pelestari inilah kita bisa menikmati rasa dendeng berkualitas wahid. Masakan serba daging sapi di wilayah ini tak lepas dari keberadaan peternakan sapi potong unggul yang dikembangbiakan di wilayah Sumatera Barat. Peternakan sapi di sini tidak dikembangbiakan dalam kandang. Mereka dibiarkan bebas di hamparan rumput yang luas. Ada 3 jenis sapi yang diternakan di atas lahan seluas 280 hektar ini, yakni sapi limosin, sapi simental, dan sapi pesisir. Kalau mau tahu perbedaannya, yuk ikut berkeliling. Oh, kali ini saya lagi dikelilingi ribuan sapi pemirsa. Bayangkan kalau dilihat-lihat suasananya nih, seperti bukan berada di Indonesia ya. Kita lagi di padang atas. Hebatnya lagi nih, peternakan ini pernah menjadi peternakan terbesar se-Asia Tenggara. Keren banget! Ya, lokasi peternakan yang berada persis di Padang Mengatas, Kecamatan Luha, Kabupaten 50 Kota ini ternyata merupakan warisan Belanda. Tak tanggung-tanggung, keberadaannya sudah ada sejak tahun 1916 alias sudah mencapai 1 abad. Sejarah panjang dengan kisah pasang surutnya pun mewarnai komplek peternakan yang kini dimiliki oleh Kementerian Pertanian. Ternyata pada 1955 Indonesia boleh berbangga hati karena kawasan ini menjadi peternakan terbesar di Asia Tenggara. Sempat mengalami 2 kali kerusakan pada tahun 1961 akibat pemberontakan dan era reformasi. Peternakan nyaris mati akibat tidak terawat dan berlangsung hingga tahun 2011. Sekarang buah dari dukungan pemerintah, peternakan sapi Padang Mengatas kembali bangkit. Bahkan setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah hingga 100 ekor. Tak heran jika peternakan sapi mulai dilirik untuk pariwisata. Namanya pun diganti menjadi Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong Padang Mengatas. Jika dulu sapi dari negeri Taj Mahal yang menguasai kawasan peternakan, sekarang sapi asal Australia dan lokal lah yang menjadi penghuni tetap. Nah, Pedo ini tempat perkembangbiakan sapi simental dan limosin pejantan. Berat rata-rata kedua jenis sapi ini 500 kg. Tapi kalau ikut program penggemukan bisa mencapai 1,2 ton loh. Salah satu rahasianya terletak pada pakan yang dikonsumsi. Selain pakan alami seperti rumput, kawanan sapi juga diberi pakan tambahan atau suplemen. Berbekal traktor, setiap harinya suplemen yang terdiri dari konsentrat dan mineral blok ini diberikan langsung kepada ribuan sapi yang terbagi dalam 40 pedok. Saat memasuki pedok seluas 5 hektar ini, bersiap-siaplah dihampiri oleh gerombolan sapi bertubuh tambun.
momen-momen indah seperti ini tuh sayang dilewatkan untuk selfie-selfie. Apalagi berada di tengah ratusan sapi bule. Wah, serasa berada di New Zealand. Jadi ingat, kamera harus standby dan semuanya bergaya. Ya, sekalipun New Zealand dan Australia menjadi kiblat peternakan sapi karena kesuksesannya mengekspor sapi ke lebih dari 100 negara di dunia, tapi Indonesia juga nggak kalah dalam hal kualitas rumput. Rumput yang tumbuh di ratusan hektar lahan ini memiliki jumlah gulma hanya 5-10%, sedangkan di Australia populasi gulma mencapai 40%. Wah, keren juga ya padang rumput milik negeri ini. Dari tadi sudah panjang lebar membahas sapi bule. Sekarang saatnya berkunjung ke wilayah sapi lokal. Ini dia surganya sapi pesisir. Berbeda dari sapi Australia yang berkarakter jinak, sapi pesisir cenderung sensitif. Ya, biarpun memiliki ukuran tubuh lebih kecil dengan ciri kuku, tanduk, dan hidung yang hitam, tapi sapi pesisir jauh lebih agresif loh. Kecil-kecil cabai rawit ya. Melihat perkembangan sapi di Padang Mengatas, tak mengherankan jika kuliner sapi semakin booming di tanah Minang. Bahkan kualitas sapi yang dimiliki Padang Mengatas berdampak positif bagi salah satu kuliner khas yang sudah ada sejak zaman penjajahan. Ini dia satu lagi kuliner Minang yang begitu khas, sate Padang. Kuliner olahan sapi ini memang bisa ditemui di berbagai kota-kota besar di Indonesia. Tapi kalau mau mendapatkan sensasi rasa yang otentik, jangan sampai melewatkan rumah makan di Jalan Sultan Syahrir, Silaing Bawah, Kota Padang Panjang. Tengok saja, presiden saja mampir. Masa saya enggak? Kira-kira apa sih yang menarik dari sate Mak Syukur? Yuk kita kulik yuk! Dari sisi histori, sate Mak Syukur tergolong kuliner yang mampu bertahan di tengah perkembangan zaman. Bayangkan, racikan sate bumbu kuning ini sudah ada sejak tahun 1941. Dulu cara menjual kuliner legendaris ini dengan dipikul sepanjang 4 km dari arah Padang Panjang menuju Batu Sangkar. Untuk kemudian dijajakan oleh Sultan Rajo Endah atau yang akrab dipanggil Mama Syukur. Seiring dengan larisnya dagangan, maka 20 tahun kemudian, Mak Syukur membuka kedai di Pasar Padang Panjang. Meski sudah tak lagi dipegang oleh Mak Syukur karena tutup usia, tak disangka jumlah pelanggan terus meningkat dan permintaan semakin membludak. Maka pada tahun 1993 diresmikanlah rumah makan yang berlokasi di jalur Padang Bukit Tinggi. Semua ini tidak lepas dari konsistensi rasa yang masih dipertahankan. Soal bumbu tak ada yang berubah, racikannya masih sama. Bumbu halus bawang, kacang, cabai merah, bumbu gulai, daun limau, daun seledri, daun kunyit, serai, kunyit, serta tepung beras untuk mengentalkan. Selain bumbu yang seluruhnya terbuat dari bahan alami, bahan utama yaitu daging sapi juga diambil yang masih fresh. Tak hanya daging, ada beberapa bagian sapi yang turut diolah menjadi sate. Semua proses pembuatan dilakukan di dapur khusus, jadi di rumah makan hanya tinggal membakar dan menghangatkan kuahnya. Seperti inilah hasilnya. Ya pemirsa, jadi kalau dilihat nih sepintas, kelihatan ini sama semua, tapi ternyata ini berbeda. Jadi ada bagian yang jantung, usus, lidah, dan daging. Pilih yang mana ya? Ya, dari aromanya saja sudah santer dengan wangi rempah. Soal rasa jangan diragukan lagi, top of the top lah. Tekstur bumbu jauh lebih lembut dan cair dibanding bumbu sate Padang kebanyakan. Ternyata ini efek dari takaran kacang dan tepung beras yang pas. Wah, nggak salah deh kalau sate Mak Syukur menjadi kuliner wajib jika menjelajahi Sumatera Barat. Yang perlu diingat kalau mau makan sate di Padang jangan sampai keceplosan pesan sate Padang ya.
Selain dendeng, olahan sapi khas Tanah Minang yang tak kalah populernya adalah rendang. Kalau dulu rendang hanya bisa ditemui di restoran Minang, sekarang pemirsa bisa menikmati racikan rendang asli Sumatera Barat di mana saja dan kapan saja. Ya, rendang sudah bertransformasi menjadi produk kemasan dan tentunya bisa sebagai alternatif buah tangan jika berkunjung ke ibu kota Sumatera Barat ini. Sebuah usaha yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kota Padang ini menyajikan variasi racikan daging rendang. Tapi kalau untuk olahan sapi yang paling digandrungi adalah daging dan paruh. Meskipun tampilannya sudah kekinian, rendang daging dan paruh sapi ini ternyata memiliki cita rasa klasik Minangkabau. Rahasianya terletak pada cara memasaknya yang masih menggunakan tungku dan kayu bakar, ditambah racikan bumbu pilihan. Sebagai produk siap saji, tak hanya bahan baku yang harus dijaga kualitasnya. Perlu teknik memasak khusus, apalagi rendang masuk dalam golongan makanan basah. Kuncinya saat proses sterilisasi pengemasan harus dijaga kebersihannya ya pemirsa. Apalagi rendang ini sudah dijual hingga ke negara-negara tetangga. Kalau sudah begini jadi praktis kan? Mau dibawa kemana saja ada rendang untuk menemani makan. Untuk menyajikannya kembali juga tidak terlalu repot. Panaskan selama 5 menit dengan api kecil. Anda sudah bisa menikmati salah satu makanan terlezat di dunia ini.